Salam ibu-ibu, bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, Komisi Lansia, karena kita sudah lama tidak berjumpa. Salam Bapak Ketua Besi, Pak Besi, apa kabarnya sama Ibu Rosalin Punai? Opung Edo dan Opung Borwedo Sinaga, apa kabarnya? Ibu Sri Praptini, apa kabarnya Ibu, sehat? Nyonya Tambunan Burpakpahan, Ibu Maria Rumemfer, Ibu Tabarak Burtagalung, apa kabarnya semua? Kita sehat-sehat semua ya Bu ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya sudah siap mengikuti ibadah pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Kita saat teduh dimulai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama dan kedua, bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita berdoa. Marilah kita tabiskan kebaktian kita pada sore hari ini dengan berkata dalam hati kita masing-masing, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Jadilah kebaktian Komisi Lansia Jemaat GKO Cibitung hanya terjadi di dalam kuasa otoritas Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A, datanglah ya sumber rahmat.
Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Boleh kami beribadah Komisi Lansia GKU Cibitung pada sore hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami, sehingga hati kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus bekerja, karena tanpa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hamba-Mu telah siap membaca dan mendengarkannya, dan anak-anak-Mu juga siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi saya baca. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada sore hari ini menghadapi demensia dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Bapak Ibu apakah yang dimaksud dengan demensia? Menurut kedokteran, dementia atau demensia adalah suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, sehingga aktivitas sehari-hari tidak lancar dengan penderitanya. Kalau ada menderita demensia, jadi melakukan sosialisasi atau aktivitas sehari-harinya. Dan jenis demensia yang paling sering terjadi adalah penyakit Alzheimer. Mungkin pernah Bapak Ibu dengarkan penyakit Alzheimer atau demensia. Nanti saya terangkan, demensia tidak sama dengan pikun. Karena pikun adalah perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa yang dialaminya sering seiring pertumbuhan atau seiring pertambahan usia. Jadi kalau pikun itu perubahan kemampuan berpikir atau mengingat sesuatu yang biasa dilakukan seiring bertambahnya usia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya ingat, namun tidak signifikan dan tidak menyebabkan seseorang bergantung pada yang lain. Jadi kalau yang pikun itu tidak tergantung kepada orang lain. Dan sedangkan demensia sendiri disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antara sel saraf dan otak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, normalnya orang mulai mengalami demensia berusia di atas 60 tahun. Walau tidak tertutup kemungkinan mereka yang belum berusia 60 juga dapat mengalaminya lebih awal. Dan gejala utama perubahan cara berpikir sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara berbicara. Gejala tersebut dapat memburuk seiring dengan waktu. Jadi gejala awal ada perubahan cara berpikir sehingga tampak perubahan pada perilaku seseorang atau yang menderita penyakit demensia, dan cara berbicaranya juga berbeda. Mereka yang menderita ini biasa tidak lagi
mengenal diri sendiri atau namanya sendiri, atau tidak mengenal keluarganya, anggota keluarganya sendiri. Dan gejala-gejala awal dari mereka yang terkena demensia adalah mudah lupa, sulit mempelajari yang baru, sulit berkonsentrasi, suasana hati tidak menentu, sulit menemukan kata yang tepat saat berbicara, dan sering kehilangan benda akibat lupa tempat meletakkannya. Dan gejalanya yang lain apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, dan sering mengulang aktivitas yang sama yang sering dilakukan tanpa disadari, dan sulit melakukan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Itu gejala awal penderita penyakit demensia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ditakutkan terbesar seseorang yang penyakit demensia ini, bila ia tidak hanya kehilangan ingatan atau akan keluarganya, tapi yang paling kita takutkan, dia lupa kepada Tuhan. Ingatannya kepada Tuhan lupa. Itu yang kita takutkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak mengalami seperti ini, salah satu firman Tuhan yang diajarkan kepada kita adalah dengan menempatkan firman Tuhan bukan hanya di otak, tetapi harus menempatkan firman itu di hati kita. Jangan menempatkan firman Tuhan itu di otak atau disimpan di dalam hati, atau disimpan sebagai disimpan tapi tidak di dalam hati, di dalam otaknya saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yaitu nas kita pada sore hari ini, Mazmur 119 ayat 11. Jagalah hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kita harus menjaga hati kita, supaya tidak ternoda, atau supaya hati kita tidak cemar. Dan ayat bacaan kita mengatakan bahwa pemazmur menyimpan firman Allah atau janji di hati. Dan mereka yang menaruh diingatan atau hanya menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan dan informasi, itu salah Bapak Ibu. Kita harus meletakkan firman itu, menaruh firman itu di dalam hati dan kepikiran kita. Dan firman Tuhan telah mengajarkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu Amsal 4 ayat 23. Jadi kita harus menjaga hati kita. Itu tadi untuk mengisi firman Tuhan. Dan cara lain untuk menjaga hati kita dari kecemaran dunia ini, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan artinya kita harus menyimpan atau mengisi hati dengan firman Tuhan, dan cara menjaganya sehingga tetap hati kita bersih. Dan iblis tahu itu kebenaran bahwa firman Tuhan itu ada di hati manusia, sehingga iblis berusaha mencuri firman itu dari hati kita. Itu di Lukas 8 ayat 12b. Jadi inilah masalah yang timbul bagi orang Kristen.
kalau iblis sempat mencuri firman Tuhan dari hati kita. Mereka menyerap firman Tuhan tetapi juga mengizinkan iblis mencurinya. Mencuri firman itu dari hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hati adalah suatu yang kudus. Tetapi ia menjadi tercemar ketika dosa masuk. Hati manusia cenderung berbuat dosa. Karena hati adalah sumber segala kejahatan. Dan hati manusia adalah sumber kejahatan manusia. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu ada di firman Tuhan Matius 15 ayat 19. Jadi hati adalah sumber kejahatan. Ada segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu betapa rusaknya hati manusia. Begitu parah rusaknya sehingga hati tidak dapat direformasi lagi. Selama manusia masih hidup, masih mempunyai hati yang diturunkan dari dunia pertama, ia tidak dapat sinkron dengan hukum Allah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain bagi Allah kecuali menggantinya dengan baru. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ada 3 hal terjadi selama proses kelahiran kembali? Firman Tuhan berkata di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya di dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memberi roh kita yang baru. Aku memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan supaya kita menjaga hati kita. Dan bila ada di hati kita, mulai ada dihinggapi oleh iri hati, dengki, percabulan, tamak, dan sebagainya, kita harus waspada. Bahwa karena hati kita mulai tercemar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita kotori hati yang baru yang dikasih Tuhan. Roh yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya. Jadi harus kita menjaga hati kita. Jangan kita mengotori dengan hati yang jahat, yaitu percemaran, itu tadi iri hati, benci, dan sebagainya. Itu kita harus buang dari hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi kita tadi hati yang baru. Kita jangan mengotori dengan iri hati, dengan tamak, dengan segala percabulan, semua itu kejahatan. Kita harus buang. Menghadapi demensia dengan iman sebagai tema kita pada sore hari ini, kita harus berdoa kepada Tuhan. Seperti doa Paulus, agar Allah menjadikan mata hati kita terang
untuk mengerti perkara-perkara ilahi. Dan yang kedua Bapak Ibu, supaya kita menghadapi dengan iman demensia, kita harus sering baca firman Tuhan. Sering kita puji-pujian, penyembahan di setiap kehidupan kita. Kita sebagai jemaat yang senior, kita atau sebagai lansia, kita harus terus bersemangat, harus happy. Jangan kita pikirkan lagi gimana supaya dapat uang lagi. Ini bukan waktunya lagi Bapak Ibu. Kita waktunya untuk memuji-muji Tuhan, menjaga hati kita supaya tetap bersih. Itu menghadapi demensia dengan iman dan puji-pujian setiap pagi, setiap saat. Dan saya anjurkan kepada Bapak Ibu, kita sebagai lansia, kita jangan kita berikan, kita termenung. Jangan kita terdiam sendiri. Di situ masuk iblis waktu kita diam. Kita kalau umpamanya kita sendiri di rumah, kita ambil Alkitab kita. Kita bisa bernyanyi dengan puji-pujian, penyembahan, berdoa. Dan selain itu Bapak Ibu, kita boleh sering menelpon saudara kita, bepergian juga ke tempat saudara kita. Tapi karena pandemi ini, kita bisa melalui telepon, kita saling mengeluarkan isi hati kita. Dan selama kita masih sehat dan masih dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah hati kita bukan hanya sekedar paham tentang firman Tuhan, tetapi juga menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau tadi kita dengar ya, penyakit demensia itu ngeri sekali. Ada dulu tetangga saya waktu saya di Cipulir, orang tuanya penyakit Alzheimer itu yang demensia juga itu, dia tidak ingat namanya. Nama anak-anaknya juga tidak diingat. Jadi kalau dia pergi, kadang pulang dia tidak tahu di mana rumahnya. Jadi harus diantar orang, karena ada yang mengenal dia, diantarlah ke rumah. Coba kalau tidak mengenal dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai lansia, marilah kita semangat. Biarpun kita kadang ada sakit, kita katakan aja, aku sehat, aku sembuh, Tuhanku dahsyat. Itu yang kita perkatakan. Waktu saya juga kena positif bulan Januari itu COVID, tiap pagi, tiap sore, malam itu saya katakan, aku sehat, aku kuat, Tuhanku dahsyat. Kalau Bapak Pendeta telepon, gimana Bu Orlina? Sehat Pak, udah ini. Hati-hati Bu Orlina, baru mulai ini. Tapi saya yakin karena saya tetap semangat. Aku kuat, aku sehat. Dan Tuhanku dahsyat. Itu yang selalu kita perkatakan dan tetap baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau kita bersemangat, anak-anak kita juga dan cucu-cucu kita akan semangat hidupnya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa tua kita ini, kita terus harus happy, baca firman Tuhan, nyanyi puji-pujian, dan terus bersosialisasi, kita menelpon saudara kita. Sehingga terhindar yang disebut namanya penyakit demensia. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberi semangat kita tetap sehat, dan kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 bait pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh.
Mari kita berdoa siapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Boleh kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Di mana firman-Mu menyapa kami, supaya kami menjaga hati kami dari segala kejahatan. Tapi mengisi hati kami dengan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu GKOI Cibitung, khususnya para lansia. Beri kekuatan kepada Bapak Ibu, para lansia. Kekuatan iman yang kuat, iman yang hidup, dan iman yang supranatural. Dan kekuatan fisik, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari semua para lansia yang ada di Jemaat GKOI Cibitung. Kalau ada yang sakit ya Bapa, biarlah Tuhan tolong jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Khususnya Nyonya Tambunan Burupakpahan. Biarlah jamahan Tuhan terus terjadi kepada Ibu terkasih kami. Menguatkan dia, menyembuhkan dia dari segala sakit penyakit. Begitu juga Bapak Aman Santosa, Ibu Jos, dan Ibu Mutabarak Burhuta Galung, Bapak J. Damanik. Tolong Tuhan, biarpun umur kami sudah lanjut, tapi biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Boleh kami semangat oleh kasih Tuhan. Dan jamahan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Apapun obat-obatan yang mereka makan, konsumsi, biarlah itu Tuhan pakai menjadi sarana kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Komisi Lansia, baik koordinator, ketua, bendahara, sekretaris, dan pengurus humas-humasnya. Tuhan memberkati, beri kesehatan, sehingga Komisi Lansia semakin maju dan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu semuanya, mulai dari wilayah A, B, C, D. Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga, memberkati perekonomian, memberkati hubungan harmonis, dan kesejahteraan keluarga. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati gereja kami ini Tuhan. Roh Kudus bekerja di setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Setiap pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Boleh kami saling membantu, saling menopang, dan saling memberkati, saling mengasihi. Dan semua juga kegiatan-kegiatan di gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati. Jagai Tuhan gedung gereja kami ini Tuhan. Suci kuduskan dan tahirkan. Jauhkan dari virus-virus apapun dari gedung gereja kami, begitu juga dari lingkungan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang melindungi bangsa kami, menjaga bangsa kami, dan memberkati bangsa kami. Menjauhkan dari bangsa kami peperangan, perceraian, pertikaian. Menjauhkan dari segala bencana alam dari bangsa kami Tuhan. Tapi Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Tuhan pakai mereka, Tuhan kuatkan, berikan roh takut akan Tuhan. Untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan inilah doa syafaat kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui persembahan kita,
yang didasari kata Alkitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita siapkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286, bumi dan langit pujilah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, boleh kamu memberikan persembahan pada sore hari ini untuk Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga dan untuk pelayanan GKO Cibitung. Dan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun.
Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari dengan mentaati firman Tuhan, dan nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan kita terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan selama-lamanya. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah Komisi Lansia pada sore hari ini. Kita sebagai lansia, kita harus tetap semangat. Aku kuat, aku sehat, Tuhanku dahsyat. Selamat sore, Tuhan memberkati, salam.